Bapak terus semangat ya Pak. Iya. Oke, izin melaporkan sedikit, nanti Bapak Ibu semua bisa saling berbagi karena semua link sudah saya bagikan, baik tugas 1, tugas 2 nanti termasuk tugas di situ kan. Nah, itu sudah banyak yang kumpul ya. Kalau kita lihat di kolom di tugas 2, izin share screen. Mana ya bagusnya? Pakai yang pertama. Your entire aja. Saya ini kalau posisi di Banyuasin ini kan taulah Bapak Ibu, bukan nggak ada wifi, kita di kampung tengah hutan kita ini Bapak Ibu, diperkelilingi oleh kebun karet. Jadi gonta-ganti provider. Kalau Telkomsel bagus pakai Telkomsel, agak masalah hujan dikit ke Indosat gitu ya. Jadi beda kalau lagi di tempat kos atau di Malang gitu kan pakai wifi kosan gitu kan anak kos. Kalau yang ini nggak, kalau saya retreat dia nggak buka. Di sini ya, yang Bapak Ibu bisa saling cek itu yang sudah kumpul tugas kedua. Karena yang memeriksa bukan hanya saya, di situ ada panitia dan yang menentukan kelulusan dari panitia IGI. Tugas satunya kemarin di slide, tugas duanya di sini. Seperti Haji Inparlina ini sudah ya. M. Novan Saputra, Haji Suseno, Aprilina, Inana. Ini Bapak Ibu bisa buka sendiri karena semua sudah dibagikan gitu kan. Untuk efisiensi waktu karena materinya sangat banyak, tapi coba saya jadikan 50. Itu kan sudah bisa di-download kan kemarin slide-nya. Yang untuk hari ini semua sudah dibagi. 59 sudah saya hapus slide-nya. Saya pilih yang penting-penting saja supaya tidak terlalu lama. Jadi fokusnya nanti bisa banyak tanya jawab. Nggak tampil ya. Tunggu. Apa karena saya slideshow ya? Tampil Bapak Ibu, diklat daring IKM yang ketiga ini sesinya asesmen diagnostik, pertama, kedua formatif, dan ketiga sumatif. Ya. Sudah tampil Ibu. Tampil ya. Tapi kalau saya pindah slide, dia pindah nggak? Tunggu, agak lambat ya. Pindah ya. Nah, agendanya itu kita pertama kali yang dibahas itu asesmennya diagnostik. Baru nanti lanjut ke formatif dan terakhir sumatif. Nah, selesai 3 asesmen ini baru sesi tanya jawab ya nanti. Semoga agak cepat jadi tanya jawabnya bisa lebih panjang. Kenapa diagnostik di awal? Karena itu sebelum pembelajaran. Sementara perencanaan pembelajaran itu seiring dengan asesmen. Kemarin Bu Petri bagi link drive, termasuk ada link pembelajaran dan asesmen yang berat kapasitas PDF-nya itu 9,6 MB ya. Ada kan Bu Petri, asesmen, link asesmen, ATP, link ATP, modul ajar ada link kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini coba dirangkum bahwa menganalisis CP itu akan berhubungan dengan TP dan ATP. Sedangkan guru juga dalam mengajar harus menyesuaikan dengan asesmen diagnostiknya. Ini sempat ditanyakan, sudah datang belum Pak Ari? Pak Ari Koswara kemarin. Oke, mengembangkan modul ajarnya sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Gitu. Ini asesmennya berfokus yang namanya diagnostik itu ada 2. Kesiapan belajar siswa berada di non-kognitif. Materi pelajaran kita itu berada di kognitif. Nanti di perencanaan pembelajaran baru saat selama pembelajaran itu nama asesmennya formatif. Di akhir pembelajaran baru sumatif. Gitu Bapak Ibu. Ini mengingatkan ke Bapak Ibu. Pak Reski di perjalanan ya. Sepertinya posisinya berpindah Bapak ya. Pak Reski sinyalnya bagus Bapak. Kayaknya pakai masker di perjalanan. Iya. Suara saya jelas terdengar ya Bapak Ibu. Di sini kalau mau menentukan, ya Pak Reski bisa bantu saya membaca yang ini, asesmen diagnostik untuk non-kognitif. Ini kan nanti pertanyaan berikutnya mengarah ke kognitif. Yang biasa kita lakukan awal masuk ke kelas. Ini loh. Bisa bantu baca Pak Reski? Silakan. Iya. Baik Bu.
Kalau Apa kabar Bapak Ibu pagi ini? ya, Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti IHT? nah ini kalau saya menganggap ke Bapak Ibu sebagai peserta didik ya. Nanti Bapak Ibu kalau ke kelas ke murid dong ya, jangan Bapak Ibu manggilnya ya. Misalnya ini posisinya di pelatihan ini gitu kan. Nah, di awal masuk kegiatan kita ini, saya mengawali dengan pertanyaan yang dibaca Pak Rizky ini gitu Pak. Silakan Pak. Ya. Apakah kondisi laptop Bapak Ibu memadai digunakan untuk mengikuti IHT? Nah, itu contoh asesmennya. Akan berbeda dengan pernyataan yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Iya, kita kan akan membahas asesmen diagnostik. Tak kalau Bu Petri nanya begini, Bapak Ibu paham nggak tentang asesmen diagnostik? Gitu. Coba kalau Bu Murni, ada berapa jenis asesmen diagnostik? Misalnya Bu Petri tanya gitu, ada berapa jenis Bu Murni? Itu sudah pertanyaan yang kognitif terkait materi kita. Bagaimana sih Bu cara melakukan asesmen diagnostik? Itu sudah ke arah kognitifnya. Bagaimana cara mengumpulkan informasi? Jadi kalau sudah terkait materi pelajaran, itu namanya kognitif. Tapi keadaan dan kesiapan peserta didik, kalau dalam ini, salah ini Bu Petri narasumber, Bapak Ibu guru sebagai audiens pesertanya, yang Bu Petri anggap itu kan, kesiapan Bapak Ibu untuk menerima materi itu yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif gitu. Oke. Ini di awal kita Ibu Petri jelaskan 4 kompetensi guru terkait pengetahuan kita, misalnya guru kimia, konten kimianya, kalau guru fisika, pelajaran fisika, itu namanya pengetahuan profesional. Tapi pedagogik masuk kemana? Ada yang ingat? Bapak Ibu, dari 3 model, flashback sedikit, ada yang ingat masih materi hari pertama? Pedagogik, ke peserta didik. Terkait asesmen pembelajaran, tujuan belajar, itu masuknya ke praktik pembelajaran profesional. Nah, melakukan asesmen, umpan balik, laporan hasil belajar, itu masuk ke ranah tugas guru terkait pedagogiknya, praktik pembelajaran profesional. Masuk ke materi asesmen. Apa guna asesmen? Bu Petri anggap filosofinya seperti kita timbangan. Kalau mau nimbang emas, pakai timbangan yang besar ini bisa nggak Bapak Ibu? Emas yang 10 gram kita beli di toko emas. Matching nggak itu? Sesuai nggak mau nimbang yang seberat, pakai timbangan berat ini untuk emas? Emas yang hanya kita beli 10 gram. Tidak Bu. Enggak kan? Kalau mau beli beras, berasnya 20 kilo. Kita timbang pakai timbangan yang ini, yang digital. Kalau digitalnya yang bisa kapasitas melebihi 100 kilo nggak masalah gitu kan. Kalau timbangan yang kecil gini, misalnya, ini kayaknya timbang kecil diperbesar, ini yang ada timbangan kecil itu ada. Karena ini ada beda timbangan, beda fungsi. Kita harus tahu kesesuaiannya Bapak Ibu. Terkait timbangan dengan asesmen, kita punya kira-kira ya, nilai rasa dan hati kalau kata orang Palembang itu. Jadi menyesuaikan. Maka kalau kita di dunia pendidikan belajar tentang asesmen, ada S learning, for learning, of learning. S itu penilaian itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Kalau for itu kata kuncinya, for itu untuk, berarti untuk memperbaiki kualitas kita di pembelajaran. Of dari, makanya kalau di ujung penilaiannya itu masuk assessment of learning gitu, karena untuk menilai evaluasi akhir. Ini kan segitiga piramida itu S for of. Maka kalau kita cuma mengambil nilai siswa dari hasil ulangan akhir semester, kerucut kecil bagian atas ini saja yang kita nilai. Gitu kan. Tapi kalau kita menilai semua di proses pembelajaran, mulai dari aktivitas belajar siswa, diskusinya, pemahamannya, itu semua kita masukkan S sebagai pembelajaran for hingga ke of. Jadi prinsip penilaian seperti itu. Nah, kondisi saat ini kebanyakan guru itu nggak seimbang antara S learning, of learning, dan for learning.
Sementara harapan dari kurikulum Merdeka, lebih banyak kita itu menilai proses pembelajaran, bukan hanya di ujungnya, tapi kita melihat formatifnya dan sumatif. Bukan hanya sumatif saja, tapi ada formatif dan sumatif. Nanti berdampak ke nilai raport di kurikulum Merdeka. Nah, asesmen dengan kegiatan belajar dan perencanaan pembelajaran itu seperti segitiga yang saling berhubungan. Kalau prinsip asesmen, prinsip kita menilai itu harus ada yang pertama. Namanya penilaian, kan bahasa Indonesia penilaian, bahasa Inggrisnya dari assess, kan? Makanya disebut asesor. Padahal bahasa Indonesia itu penilai. Bu Petri jadi asesor, padahal kan cuma menilai kan. Asesor itu dari kata bahasa Inggrisnya assess. Asesmen itu penilaian yang merupakan terpadu dari proses pembelajaran, umpan balik guru gitu kan, orang tua. Nah, kalau asesmen ini penilaiannya dirancang sesuai tujuan dan kita menilai itu nggak pilih kasih, wah ini anak orang kaya nih, gedein dikit nilainya, berarti nggak adil dong tuh asesmen. Asesmen itu harus adil, valid, dan dipercaya nilainya, jadi kredibilitasnya itu diakui. Asesmen itu meliputi bentuk tugas, bagaimana memberi asesmen, dan kemajuan. Jadi laporan asesmen itu benar-benar menunjukkan pencapaian peserta didik. Ini kemarin sudah Bu Petri bahas di pertemuan pertama. Jadi kuncinya kita ngelihat di poin ketiga dengan poin ke yang ini, yang ketujuh ini, yang asesmen ini. Asesmen untuk mengetahui siswa kita paham atau belum, dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Bisa untuk siswa, bisa untuk guru. Guru untuk refleksi diri, bagaimana dia melakukan pembelajaran. Nah, manfaat asesmen diagnostik itu menurut Brumit di tahun 2020 ini ada 3. To plan meaningful, ini ya, untuk mengetahui merencanakan pembelajaran yang efisien, karena kita sudah di awal tadi, wah siswa udah siap nih belajar, mau fisika, kimia, agama, Bapak Ibu guru masuk siap. Jadi bisa merencanakan pembelajaran efisien. Yang kedua, bisa memperoleh informasi lengkap. Siswa ini sulit belajarnya di mana? Nggak konsentrasi itu kenapa? Jadi bisa merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Jadi ada treatment yang dilakukan guru itu. Nah, paradigma asesmen itu menunjukkan pola pikir bertumbuh. Harapannya bisa membangun dari proses yang mencapai tujuan pembelajaran lebih penting. Di sini guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh. Jadi ground mindset. Mindset itu pola pikirnya. Bagaimana bisa menunjukkan asesmen itu di mana guru dengan peserta didik ya tidak takut salah dalam belajar. Ada siswa itu ketakutan mau matematika. Akhirnya setiap belajar matematika bolos terus. Karena di mindsetnya itu dalam pikirannya matematika susah. Tapi kalau siswa nyaman belajar, tidak takut, hubungan antara siswa dan guru itu baik, sehingga ini dari asesmen bisa dijalankan. Jadi belajar bukan tentang kecepatan, siapa cepat ngerti, siapa cepat paham, tapi lebih pada pemahaman. Menerapkan penilaian diri, antar teman, refleksi diri, pemberian umpan balik gitu kan ke guru. Jadi guru tahu, wah siswa ada 30, yang nilai 70 baru 20, 10 lagi belum paham, berarti gitu kan. Nah, ini terkait diagnostik kognitif sesuai materi. Jadi kalau mau ngajar materi asam basa di kimia, berarti menghubungkan dengan materinya. Kalau di matematika mau belajar tentang trigonometri, hubungkan ke materi trigonometrinya. Itu namanya yang kognitif. Kalau yang non kognitif seperti tadi, kesiapan belajar, psikologi, emosi, aktivitas siswa gitu. Kadang kan jasadnya aja, badannya aja di depan kita di kelas, pikirannya kemana-mana. Pikiran dia nggak fokus dengan pelajaran yang kita berikan. Yang sibuk mikirin di rumah, mikirin bapaknya, mikirin ibunya, ada masalah pribadi, itu yang harus disiapkan dalam kondisi belajar. Nah, tujuan asesmen diagnostik memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat, mengetahui siswa sudah paham, siapa saja yang belum paham, yang tadi kata Bu Petri. Jadi menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa itu kognitifnya gitu. Ini ada 2 kelompok ya. Yang kiri non kognitif, yang kanan kognitif gitu. Yang non kognitif lebih kepada psikologi siswa seperti apa, sosial emosionalnya seperti apa gitu. Terus dalam mengetahui aktivitas selama belajar di rumah itu seperti apa, dan kondisi keluarga. Jadi jangan kita maksa, kok kamu dijelasin berkali-kali nggak ngerti sih.
Seperti kita nonton yang film anak autis itu, dia kan berasal dari keluarga broken home, ibu bapaknya bercerai, nggak pernah fokus, guru jelasin apa saja dia nggak mau. Ternyata dia punya masalah pribadi dengan latar belakang keluarganya. Begitu dititipkan ke sekolah, bagaimana guru ya lebih-lebih dari perawat ya, bukan hanya mengajar, membimbing dan memahami kondisi psikologi anaknya hingga siswa itu bisa konsentrasi belajar di situ kan. Sementara kalau kognitif, bagaimana siswa memahami kompetensi pembelajaran, dia kok di kelas remedial berarti belum paham, kita perlu perbaiki lagi gitu. Yang sudah paham ya ada pengayaan, tuh arahnya ke kognitif. Kalau waktunya yang pasti di awal sebelum belajar itu namanya diagnostik. Apa ada dokter sudah memvonis kanker, kita diagnosis dulu? Ya enggak lah. Diagnosis itu diagnosa sebelum treatment. Jadi di awal tahun pelajaran, di awal belajar, sebelum masuk ke modul ajar, jadi kita sudah ada waktu untuk melakukan asesmen diagnostik ini. Yang non kognitif juga misalnya mau ngelanjut ke menghitung pH, itu kan perlu, kalau di kimia itu perlu siswa paham menghitung logaritma. Jadi kita menyiapkan dulu, bisa nggak siswa ini diajarkan menghitung pH? Kalau dia belum paham logaritma, ya guru terpaksa melangkah mundur, mengulang materi supaya dia bisa paham memahami logaritma, bagaimana baru bisa ke menghitung pH. Terkait materi-materi yang kognitif nanti, gitu. Ini kalau di SMA plus misalnya kelas, kalau di sini ada gaya belajar, ada minat belajar, ini yang kemarin arahnya. Ada yang Bu Petri katakan visual, auditory, kinestetik, itu berdasarkan apa? Hasil asesmen diagnosis. Guru sudah melakukan pemetaan di awal. Oh, ternyata gaya belajar visual, auditory, kinestetik di kelas 11-1 seimbang. Masing-masing punya 10, misalnya kayak gitu. 10 yang visual, 10 auditory, 10 kinestetik. Ternyata berikutnya waktu di kelas 10-2 beda lagi gaya belajarnya gitu kan. Nah, waktu di kelas ini kan pemetaan berdasarkan minat ya. Ada yang minat seni, ada yang minat sains, ada yang minat olahraga gitu kan. Dilakukan pemetaan dari satu kelas. Oh, itu dapat jumlahnya. Nah, langkah-langkah asesmen diagnostik itu seperti apa? Guru melakukan asesmen bisa di awal dengan kepala sekolah untuk memastikan asesmen di awal-awal masuk minggu pertama sebelum belajar. Ada kepala sekolah, biasanya ada tindakan dari sekolah, tapi guru di kelas juga tetap melakukan untuk pembelajaran masing-masing. Bagaimana persiapan pembelajaran gitu kan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Ini yang dilakukan guru. Boleh dengan alat bantu untuk mengukur emosi, apakah siswa di kelas ini emosinya terkendali, takutnya tiba-tiba marah, dijelaskan guru tiba-tiba ngamuk. Kalau anak yang ada anak autis, kita harus tahu, oh berarti dia emosinya yang harus dijaga gitu, terkontrol kan. Berikan gambaran emosi ke siswa, misalnya bagaimana mengekspresikan perasaan. Di situ identifikasi siswanya, bagaimana ekspresi dari masing-masing siswa. Kalau ada satu atau dua saja yang tidak sudah kasih emotikon tidak nyaman, ini zaman dulu itu waktu masih pandemi, sering pakai emotikon cemberut, senyum kayak itu. Kalau sekarang kan kita membaca ekspresi wajah di kelas masing-masing, kita menilai sikap. Jadi guru itu kan ada psikologi anak, kejiwaan anak, kita membaca sikap, mana yang antusias, mana yang tidak. Kalau kita tetap tancap gas saja, berarti kita tidak memperhatikan kondisi dari peserta didiknya gitu. Kayak dulu ini kan pakai emotikon senang, berarti wajahnya senyum, cemberut gitu, ada yang wajahnya sedih gitu. Yang asesmen diagnosis non kognitif itu contoh kegiatannya meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah gitu. Coba kalau Bapak Ibu di sini bisa ngetik, walaupun pakai HP, kalau HP itu di bawah itu titik 3, Bapak Ibu pesan dalam panggilan. Nah, diketik emotikon saat ini apa? Di kolom chat. Kalau senang, kayak tadi kan pilihannya ada senang, cemberut, sedih. Kalau senang, ada emotikon senang, gitu kan. Nah, ini cocoknya untuk belajar seperti kita seperti ini kalau daring. Kalau tatap muka nggak cocok Bapak Ibu pakai seperti ini.
pakai gaya lain, jangan menggunakan senang, cemberut, sedih, tapi ekspresi yang diberikan gitu. Berikutnya untuk yang strategi tanya jawab, pastikan pertanyaannya itu jelas, mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa anak SMA kalau mengajar anak SD. Berarti Bapak Ibu tidak memahami peserta didik. Gayanya baru masuk kelas, yang diajar baru kelas 4 SD. Ekspektasi Pak Guru, kalian semua bahagia. Pusing anak SD. Apa itu ekspektasi? Pak Reski guru SD atau SMP, Pak? SD, Bu. Nah, pakai bahasa kayak gitu apa nggak pusing, Pak, anak SD? Pusing. Kalau Bapak masuk nggak itu dimengerti. gimana? Ekspresi nanyain ke siswa, apa kabar anak-anak gitu. Pakai bahasa apa? Gimana? Ya, Bapak yang mudah membuka dimengerti kelas. sama anak-anak, Bu. Ya, kalau guru SD gunakan bahasa yang dipahami anak SD ya. Guru TK pun jangan merasa sok pinter. Saya kan bisa ini. Menggunakan bahasa anak SD di TK itu berarti tidak memahami peserta didiknya. Makanya kalau anak TK masih bermain, ya dengan bahasa bermain. Nah, untuk level jenjang SMA bolehlah mulai agak berkembang pikirannya, misalnya menggunakan frase-frase yang agak lebih tinggi, wajar. Tapi kalau untuk level anak TK SD janganlah. Nggak bisa siswanya memahami dengan gaya bahasa seperti itu. Nah, jadi kalau itu saat siswa menjawab, beri respect. Kayak tadi kan berarti, wah Pak Rizky guru SD gitu kan, berarti ada empati dan respect atas jawaban yang diberikan. Karena yang kalau tutup kamera kan nggak muncul tuh. Waktu Bu Petri buka, yang di depan itu yang terlihat 3 wajahnya itu paling Pak Ari, Pak Rizky, yang bagian depan. Harusnya kan ada yang lain nih. Coba Bu Petri buka di daftar nama. Bu Eva Flora, guru SD atau SMP SMA Bu Eva? Karena ini gabungan, ada yang TK, kalau namanya TK Islam ya pasti guru TK ya. Terus kalau yang kayak si ini kemarin ada yang sudah cerita PPG ya, Bu Hasana ya, PPG Prajabatan. Terus ini, karena kalau kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kondisi, berarti Bapak Ibu tidak memahami kebutuhan siswanya gitu. Makanya kalau dalam sedikit bocoran juga sebagai asesor, kalau kami menilai Bapak Ibu mengajar tapi dengan gaya bahasa sok tinggi sementara yang diajarkan hanya level anak TK atau SD, berarti itu mengurangi poin penilaian Bapak Ibu, tidak sesuai kebutuhan. Termasuk kalau tidak ada pertanyaan pemantik, itu bisa-bisa 0 nilainya, 0 atau 1 paling rendah. Karena poin tertinggi dari guru dalam mengajar itu mengajak siswa berpikir kreatif. Jadi mengawali pembelajaran dengan pertanyaan pemantik yang membuat siswa kreatif itu tadi. Nah, gitu. Itu pertanyaan pemantik itulah nanti yang bisa jadi asesmen diagnostik untuk kognitifnya Bapak Ibu. Misalnya mau nanyakan sebelum ke materi yang dimasuk belajar itu, kalau di SD itu apa ya materi. Biasanya nggak sering nilai guru SD itu. Kebanyakan misalnya ini tentang pemimpin, dia ngambil contoh Soekarno gitu kan, kebanyakan pemimpin Indonesia gitu kan. Nah, wajar kalau yang bisa dipahami siswa, jangan yang terlalu tinggi gitu kan, bahasanya susah dipahami oleh level anak SD. Nah, tindak lanjutnya, kalau siswa sudah memberi emosi negatif, berarti kita harus mengajak diskusi 4 mata, harus diselesaikan agar siswa ini semangat lagi belajar gitu kan. Kalau masih belum bisa, sampai habis pelajaran Bapak moodnya belum kembali, sampai hubungi ke orang tuanya, bisa diarahkan ke BK. Perlu konseling anak ini. Kalau di jenjang SMA ya, BK gitu kan, masih anak ini gurunya sudah mentreatment berbagai macam, dikasih ice breaking, dikasih masih nggak antusias, berarti perlu tindakan dengan guru BK. Nah, asesmen yang kognitif yang Bu Petri katakan itu secara berkala. Kita habis satu materi, mau masuk ke materi berikutnya kan ada materi prasyarat itu, hubungkan. Jangan tiba-tiba langsung tancap gas saja. Materi sebelumnya belum paham, nggak apa-apa Bapak Ibu mundur selangkah, yang penting siswanya paham gitu kan.
Kalau di kimia itu nggak apa-apa agak mundur sedikit, misalnya dia belum paham asam kuat, asam lemah, jangan langsung tiba-tiba menghitung pH-nya. Jadi kita agak memundurkan karena menyesuaikan kebutuhan siswa kita yang belum paham. Bisa jadi kemarin dia kurang konsentrasi saat dijelaskan, jadi jangan langsung kebut ke materi berikutnya. Nah, terkait asesmen diagnosis ini bisa berupa formatif maupun sumatif gitu kan. Jadi selama pembelajaran ataupun nanti di akhir. Di situ ada guru melakukan asesmen kognitif itu menyesuaikan tingkat pembelajaran, bukan untuk mengejar target harus kebut nih 3 bab harus selesai, nggak ada. Kalau Merdeka Belajar itu prinsipnya menyesuaikan kebutuhan, nggak ada harus cepat selesai itu nggak harus. Misalnya sempat bertanya sekolah lain sudah mana, sudah asam basa, oh kita masih laju reaksi, nggak masalah, kita masih menyesuaikan kesesuaian siswa di sini, baru materinya baru paham sampai di sini. Yang lain sudah lebih cepat paham. Misalnya kita sesuai kondisi. Di setiap sekolah kan beda-beda. Nah, langkah-langkah asesmen diagnosis tadi yang ini sudah selesai jelaskan tadi. Kalau persiapan itu yang di awal tadi buat 2 soal boleh sesuai dengan kelasnya. Kalau 6 soal untuk topik di satu kelas bisa, tapi ini dibedakan topik yang menjadi prasyarat. Kemudian mengikuti perjenjang. Ini ada contohnya. Guru menyesuaikan aktivitas, materi belajar di kelas. Ini linknya bisa diklik kan, Bapak Ibu sudah saya bagikan semua materinya. Jadi bisa dicoba untuk melihat bagaimana siswa. Nah, tapi kalau kognitif, ini udah terkait materi. Mistar mau mengukur ke pensil gitu kan. Panjang pensil adalah berapa sentimeter gitu contoh. Kalau ini contoh tesnya. Kalau dia sudah paham, jadi ngetes Bapak Ibu nih, berapa nih panjang pensil? Bukan ngetes siswanya. Ada yang bisa ngukur jarak dari, kan yang ditanya panjang pensil adalah titik-titik sentimeter. Kalau dia jawab 10, oh berarti belum paham. Jawab 3, ya salah juga. Jarak dari antara 10 ke 3 itu berapa sentimeter? Oh berarti anak ini sudah paham. Itu kan untuk level anak kelas 3 SD ya Bapak Ibu. Itu kan makanya ada ini, bisa dibaca-baca. Pemahaman utuh sebagian gitu kan. Nah, jadi ini yang tadi kok saya ulangi lagi tuh. Padahal sudah saya tulis di depan tadi. Terkait pola pikir yang terus bertumbuh, makanya saya katakan Bapak Ibu, kita kan terus belajar. Jadi tidak takut salah dalam belajar. Ini tercopy lagi kayaknya, slide-nya sama. Tapi untuk formatif dan sumatif dibedakan. Jadi letak sumatif itu di ujung pembelajaran saja, bisa di ujung akhir bab. Misalnya selesai 1 bab, kita mau ulangan ya. Nah, nama ulangan di ujung 1 bab itu ya sumatif, tetap ujung-ujungnya gitu kan. Kadang selesai 1 bab ulangan, 1 bab ulangan. Jadi sumatif di masing-masing. Kalau di kurikulum Merdeka namanya TP, tujuan pembelajaran. Ada juga sumatif totalkan semua di ujung, jadi di ujung akhir semester namanya. Gitu ada, itu masuk sumatif juga. Tapi selama proses belajar 22 kali 45 menit misalnya 90 menit, kita nilai prosesnya itu formatif. Kalau untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam kompetensi yang dipelajari itu bisa juga untuk mengetahui pencapaian belajarnya gitu kan. Beda antara ini selama dengan di akhir. Kalau kata kuncinya akhir itu sumatif. Selama oh berarti formatif gitu kan. Jadi formatif itu kalau kita ngelihat, wah selama 2 jam pelajaran kurang antusias belajarnya, diskusinya masih kurang paham, diberi soal kan kadang guru memberi soal lisan gitu kan, selama proses pembelajaran masih kurang, berarti perlu diperbaiki. Itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Terkait tiga ranah ini yang kita bahas sekarang, diagnostik, formatif, dan sumatif. Ini waktunya kalau awal sebelum belajar lingkup materinya boleh setiap mau masuk materi baru kita kasih diagnostik lagi boleh. Jadi itu kan guru ini kan yang tahu treatment apa yang tepat. Oh sebelum mandikan jenazah gitu, paham belum ya dia apa yang namanya jenazah, nanti orang hidup dimandikan ibaratnya. Itu berarti sebelum masuk ke bab berikutnya sudah diagnostik. Selama pembelajaran itu terus formatif, di ujung sumatif gitu, akhir fase. Ini yang 3 tadi semua tetap bisa diperbaiki hingga akhirnya diakumulasi menuju ke rapot
Kalau kami dulu namanya sekolah penggerak, sekarang rapot kurikulum merdeka gitu. Bentuk asesmennya tadi, kalau formatif dan sumatif tidak tertulis. Kalau Bapak Ibu menilai diskusi, berarti menilai keaktifan siswa belajar. Ada rubrik tersendiri yang harus Bapak Ibu siapkan. Mana siswa yang aktif, mana yang tidak aktif gitu kan. Kalau melatih siswa belajar demokrasi, ya buat penilaian gitu kan. Bapak Ibu yang menilai, Bapak Ibu sendiri yang membuat penilaian. Kalau mau nilai drama itu kan apa ya? Tindakan dia, bukannya seperti hitungan matematika itu kan, seperti pasti bisa kan, pasti benar pasti salah. Kalau drama itu dia proses selama melakukan drama, berkomunikasi bagaimana, itu kan proses yang harus dinilai. Sementara yang ini kalau kita melihat ada tes lisan, presentasi, produknya bisa menggunakan kalau dimensi diorama produk digital gitu kan. Sementara seperti menanamkan ini formatif dan sumatif bisa dilakukan di ujung. Tunggu ya, ini ada ini ya, ada yang belum masuk ya, coba saya cek, tapi saya buat otomatis kok. Saya izin bertanya boleh? Iya Bu Wulan, aktifkan mikrofonnya, makanya saya tadi sepertinya ada masuk. Silakan. Ya, chat aja tadi Bu. Maaf tapi jadi menyela, nanti aja Bu dibahasnya setelah Ibu menyampaikan materi. Boleh. Oh, ini di bagian asesmen ini ya tadi ya. Oh ya, sudah ada kalimatnya. Saya cek tadi ada yang nggak bisa masuk. Oh sudah bisa masuk ya. Oke, saya lanjut dulu sedikit lah. Saya agak kebut karena slide sudah dibagikan, pasti Bapak Ibu sebagian besar sudah baca, sudah memahami sedikit. Paling kalau ada miskomunikasi atau kurang paham boleh nanti. Nah, bentuk yang formatif dan sumatif itu bisa tertulis. Nah, kalau menilai esai yang ditulis siswa itu kan dari bentuk tulisannya. Kayak kita membuat kuis pilihan ganda, tentukan mana yang paling tepat, seperti Bu Petri melakukan pretest dan posttest gitu. Sebenarnya pretest itu untuk mendiagnosisnya, posttestnya untuk menentukan akhir di ujung kan, sumatif ya di situ. Nah, proses selama pembelajaran ini itu dilihat dari tugas-tugasnya, tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 yang Bapak Ibu kumpulkan. Karena hari ini ranahnya ke asesmen, jadi Bapak Ibu nanti pilih saja mau buat asesmen yang mana gitu untuk tugas yang ketiga. Ini ada asesmen formatif dan sumatif yang tertulis, bisa dalam bentuk refleksi, melatih murid berperan aktif kayak mana dia belajar di kelas. Ada sisi lain pembelajaran murid. Jurnal, kalau Bu Petri itu paling rajin. Hari ini tanggal 23 karena kebiasaan rajin ngomong, jadi kadang kan berdampak ke rajin nulis. Cuman kadang bahasa ngomong dengan bahasa tulis itu beda. Jadi kadang sering dapat kritikan juga dari dosen. Bu Petri menggunakan bahasa ucapan ke dalam bahasa tulisan, padahal beda antara bahasa yang dikatakan dengan bahasa yang dituliskan. Kalau tuliskan itu kan dengan bahasa tulis gitu kan, bagaimana tingkah siswa di kelas ini, keaktifan seperti apa, kreatifnya gitu kan, itu yang menonjol kita masukkan ke dalam jurnal untuk penilaian setiap pertemuan. Ini ada asesmen formatif dilakukan memperhatikan, yang pertama itu harus ada dalam proses pembelajaran, kedua pendidik juga bisa seperti Bu Petri mengamati tadi ya, observasi, performa, kinerjanya seperti apa, portofolio, proyek, produk. Kadang setiap sekolah punya format sendiri. Kalau tempat Bu Petri itu dia ada buku. Mana ya? Kadang ada buku guru. Nih buku guru nih. Ini ya. Di buku guru ini tergabung semua, jadi tinggal ngisi. Buka Bu Petri hari ini masuk di kelas 11.1. Isian, misalnya gitu bagaimana. Ini kalau mau nilai P5, ini kalau mau nilai-nilai pengetahuan kayak gitu. Jadi setiap sekolah itu biasanya punya format jurnal masing-masing untuk mempermudah guru menilai. Jadi tinggal kita akumulasikan saja pertemuan 1 berapa, pertemuan 2 berapa, pertemuan ketiga gitu. Kalau kita buat nilai di setiap pertemuan itu kan ada nilai proses siswa, kalau dia pun ulangan ada nilai dimasukkan ke nilai tulis gitu kan Bapak Ibu. Kalau praktikum masuk ke dalam nilai praktikum, diskusi ada kolom diskusi di sini. Itu ada di bagian asesmen formatif dan sumatifnya. Nah, dapat dilakukan dengan memperhatikan kalau
yang sumatif itu posisinya di akhir pembelajaran, boleh akhir bab, boleh akhir semester. Makanya sekarang semua wewenang penilaian kalau di sekolah Bu Petri hak guru, bukan hak sekolah lagi. Dibuatnya seperti ini, terserah guru mau meletakkan ulangannya kapan, selama belajar boleh. Daripada menghabiskan dana khusus, kemarin tuh hampir 10 jutaan hanya untuk 1 minggu ujian semester yang serentak pakai makan-makan, nyewa fotokopian, apa itu kan boros sekali. Jadi terserah guru melakukan penilaian, itu yang sudah menjalankan Merdeka Mengajar, termasuk dalam penilaian guru. Jadi tidak ada lagi wewenang sekolah mewajibkan tanggal segini harus ulangan, segini harus semester, itu enggak ada lagi, karena guru sudah mempunyai kebebasan dalam penilaian. Nah, ini larinya ke rapot. Kalau yang belum kurikulum merdeka nggak jadi beban. Yang sudah kurikulum merdeka, pusingnya di ngolah nilai ini. Bagaimana nilai ini nanti masuk ke rapot kurikulum merdeka sampai ke hasil akhir. Nah, ada beberapa alternatif. Waktu pertama diluncurkan 2021, aduh setengah mati ngolah nilai. Harus memasukkan angka yang berbeda di setiap spesi kolom nilai agar bisa terbaca di rapot. Alhamdulillah waktu kurikulum 2002 2 kali revisi, termasuk saya pusing juga seminggu sampai 2 atau 3 kali ngerubah ngentri nilai, karena sekarang sudah pakai sistem nilai akhir. Jadi Bapak Ibu nggak pusing memformat nilai kuanti supaya muncul ke kualitatif. Jadi langkah pertama itu tetap guru harus membuat TP-nya dulu di setiap pembelajaran. Kalau TP-nya banyak pusing. Kalau dulu, sekarang mau TP 10, TP 20 nggak masalah, karena hanya ada nilai akhir yang sudah kita nilai sendiri dulu di Excel, baru kita entrikan di e-raport untuk kurikulum merdeka. Mungkin semester depan sudah diperbaiki lagi, karena kan setiap hari terus revisi untuk pengembangan sistem e-raport dan dapodik. Jadi menggunakan yang terbaru. Nah, ini raport yang dulu Bapak Ibu, ya Allah. Kalau kita punya nilai ulangan nih, contoh Bu Petri, misalnya siswa pertama, sekelas tuh ada 36 siswa. Pertama itu dia punya nilai ini misalnya 82, 88, 79, 86. Ini baru bisa muncul karena setiap angkanya berbeda. Ada deviasi, ada nilai tertinggi dan ada nilai terendah, dan angka tidak sama. Tapi ketemu satu angka yang sama dengan nilai rata-rata, itu yang kadangan harus dientri ulang. Kerjaan banget kemarin waktu ngentri, apalagi tapi wali kelas tinggal nerima hasil ya. Pas jadi guru mapel itu pusingnya di situ waktu di tahun 2021. Nah, sistem ini sudah berubah waktu di tahun 2022 sehingga muncul rapot akhir yang seperti ini, nilai dan komentar. Nah, misal siswa kita Edo, dia sudah melakukan ini kelas SD ya, pembulatan dengan bantuan ini ada formatif 3 sudah melakukan pendampingan. Jadi nilai ini akan muncul di hasil akhir rapotnya. Rapot kurikulum merdeka. Nah, nama siswanya Edo, misalnya nama SD-nya SD cerdas berkarakter. Jadi nilai yang dientrikan tadi langsung muncul. Saat ini capaian harus ada 2, nggak boleh 01. Makanya TP-nya itu dibuat bervariasi. Kalau Bu Petri mengatakan TP berarti tujuan pembelajaran. Kalau Bu Petri menyebutkan CP, itu yang ditetapkan Kemendikbud ya, capaian pembelajaran. Nah, yang di bagian sini TP-nya harus ada TP tertinggi dan TP terendah. TP itu setiap guru berbeda-beda. Bisa saja guru kimianya lebih dari 1. Tapi tujuan pembelajaran kan yang entry-nya dulu awalnya berbeda. Yang kita ambil contoh ini guru PKN. Dia memberi nilai 85 pada Edo. Nilai tertingginya pada kompetensi. Edo ini sangat paham terhadap Pancasila, mampu menerapkan kehidupan sehari-hari, tapi Edo kurang paham dalam perlu bantuan, membedakan hak dan kewajiban. Ini tujuan pembelajaran, karena dari CP itu kan diturunkan ke TP setiap semester guru menilai. Jadi ya, harus ada 2 kolom ini, harus ada lebih dan kurangnya. Nggak boleh 01, harus ada, setiap siswa itu harus ada tertingginya nilai di bagian apa, terendahnya di bagian apa, gitu. Nggak boleh semuanya tinggi atau nggak boleh semuanya rendah. Jadi itu prinsip dari dalam kita mengentri nilai rapot di kurikulum merdeka. Ini ada guru bahasa Indonesia memberi nilai 65, tapi tetap juga menunjukkan penguasaan, berarti itu tertingginya. Yang perlu bimbingan itu TP yang terendahnya. Jadi yang di bagian kolom atas yang tertinggi, yang bagus-bagusnya, ini yang kurangnya ibaratnya dari tujuan pembelajaran yang sudah kita petakan di sebelumnya. Makanya pas buat tujuan pembelajaran harus sinkron dengan rapot. Karena pusing nanti pas di ujung akhir semester mau ngentri rapot itu.
Ini benar-benar kerjaan besar guru yang dari mulai merencanakan, buat modul ajar, melaksanakan hingga ke entry di penilaian. Ini contoh di rapot tahun 2021. Kalau tampilannya sama Bapak Ibu, hanya di 2022 dibuat lebih mudah dalam mengentry rapotnya. Guru hanya membuat TP, misalnya 10 TP, siswa lebihnya itu yang bagus tingginya itu 3, kurangnya 2, dia akan di koma dan kayak itu. Misalnya baik mampu menerapkan Dwi Dharma maupun Dharma, ini penilaian pramukanya. Sepak bola ekskulnya ini kan guru wali kelas. Kalau yang ini kemarin Bu Petri wali kelas 11-1 ngentri nilai ekskul kayak gini, terus sakit izin alpanya, dan ini kan tanda tangan wali kelas. Ini Bu Petri ada yang catatan wali kelas, siswa sekelas ada 32 itu mikirin kata nasihat yang nggak boleh sama setiap siswa. Oh, yang ini siswa merokok, kasih nasihat supaya jangan merokok. Yang ini siswa yang pintar cerdas, bagaimana dia terus termotivasi. Jadi guru itu benar-benar melihat kalau wali kelas itu satu persatu anak didiknya. Jadi jangan hanya copy paste yang nakal, yang baik, yang biasa, emang semua nasihat dari Bu Petri sama ya, kayak gitu. Berarti siswa merasa ini istilahnya Bu Petri mah ngerjain rapotnya sama kan. Tapi kalau Bu Petri langsung ada catatan, oh yang ini yang jago taekwondo ada nasihat, yang ini yang jago ini matematik ada nasihat. Jadi termasuk wali kelasnya juga menerapkan diferensiasi ke setiap siswa di kelasnya. Jadi nasihat di kolom wali kelas itu berbeda untuk setiap anak. Prestasinya di sini kalau yang terbaru itu ada di bagian bawah. Itu singkatnya Bapak Ibu, terima kasih. Langsung ke sesi itu Bu Murni ya, boleh ke sesi tanya jawab ya. Karena agak ini tadi ada dituliskan ya. Oke, stop dulu ya. Baik Bapak Ibu semua, kita memasuki sesi pertanyaan. Kita buka dengan 3 penanya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan dihidupkan hands-free-nya, angkat tangan. Nah, Ibu Intan Pratiwi. Oke, Ibu Intan. Silakan Ibu Intan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan Ibu Petri mengenai asesmen diagnostik. Mengenai asesmen diagnostik, pertanyaan pertama yaitu instrumen seperti apa yang bisa digunakan untuk kita melaksanakan asesmen diagnostik, terutama untuk yang gaya belajar itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah panduan atau alat ukur atau misalnya kalau misalnya kayak seperti kognitif itu kan ada taksonomi belum gitu Bu ya, maksudnya seperti itu kan. Nah itu adakah yang seperti itunya, yang panduannya, acuannya atau alat ukurnya untuk mengukur diagnostik, asesmen diagnostik untuk gaya belajar tadi. Iya. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang link saya bagi bisa di download ya Ibu-ibu ya. Panduan dan pembelajaran dan asesmen. Yang link drive-nya. Saya mau buka kok muter-muter loh. Tunggu link drive. Yang dari kumpulan. Memang 2021 belum ada revisi yang terbaru 2022-nya karena masih sama untuk kurikulum merdeka. Tunggu ya, kok muter-muter nih drive-nya. Tugas hari 2. Ada Bu panduan panduan asesmen di buku asesmen. Panduan pembelajaran di buku pembelajaran, panduan modul ajar di modul ajar. Jadi benar-benar kita ini dianggap belajar dari nol untuk kurikulum merdeka. Jadi semuanya itu ya harus kita pelajari gitu. Ada yang berhasil buka link yang Bu Petri bagi kemarin untuk ini pedoman pembelajaran dan asesmen link ya. Tunggu ya, kok nggak ngeling muter-muter. Oh, yang di bagian SID asesmen judulnya.
mana ya, di bagian nih pedoman asesmen. Patrick kirim. Kalau itu kan disingkat ya, link drive-nya itu jadi SID ya. Coba Patrick kopikan link drive-nya ke sini biar panduan asesmen. Copy, kirim ke chatnya. Oke, ini ya, asesmen, termasuk asesmen diagnostik ini ya, itu ya, terkirim ya Bapak Ibu. Kemarin Ibu Petri bagi yang bagian, oh nggak terkirim ya, panduan asesmen. Itu link drive-nya. Kalau kita klik, oke, bisa dibuka Bapak Ibu ya. Itu PDF drive-nya yang dari Kemendikbud, panduan pembelajaran dan asesmen. Coba saya tampilkan di share screen dari drive-nya, link drive. Tampilkan entire. Oke, bagikan. Ini ya. Yang ini Bapak Ibu. Yang judul yang tahun 2021 dari Pusat Asesmen Pembelajaran. Ya. Panduan pembelajaran dan asesmen. Asesmen tadi di halaman berapa? Satu, memahami pembelajaran paradigma baru. 2, perencanaan pelaksanaan pembelajaran intrakuliah dan asesmen. Nih Bu Intan ya, halaman 22 ya. Ini secara resminya, buku resmi yang dari Kemendikbudristek untuk kurikulum merdeka. Awalnya untuk kurikulum sekolah penggerak, jadi sekarang tuh kapan asesmen diagnosis. Jadi materi Bu Petri tadi sebenarnya ya copy paste dari buku ini. Kalau kita ya banyak di sini. Yang kalau diklik linknya kan langsung ke halaman. Iya, mohon izin Bu Petri. Boleh. Saya barusan sambilan lewat-lewat itu baca di ini. Ini asesmen diagnostik halaman 22 ya Bu? Iya, 22. Diklik aja langsung muncul di sini. Maksud saya itu adakah maksudnya apa ya, instrumennya gitu, kayak seperti apa ya, kalau misalnya acuannya seperti kalau kita untuk kognitif itu kan ada seperti taksonomi Bloom yang pengetahuan, pemahaman, terus tingkat-tingkatannya kayak gitu. Kalau misalnya asesmen diagnostik untuk gaya belajar atau minat belajar, itu ada enggak Bu Petri yang seperti itunya gitu maksud saya? Ada pasti ini Bu. Gitu kan? Ada ini di psikolog ini biasanya ada Bu. BK kami itu ada 3 orang. Dia tapi tetap bekerja sama dengan psikolog untuk menentukan gaya belajar dan asesmen penilaian. Kami guru lain memang terima hasil dari BK sih sebenarnya. Kerja keras BK di awal masuk, di awal pendaftaran gitu sebenarnya. Dan begitu sudah kelas 11 saat mau milih mata pelajaran 10 dulu ya fase E, begitu mau lanjut ke fase F kan memilih tuh, ada yang mau jadi dokter ngotot ngambil biologi, fisika, kimia gitu kan, itu dites lagi, ada bayar 200.000. Psikolog itu seperti dia
mewawancarai, selain tes IQ ada kita membayar psikolog, dia menentukan. Jadi tetap bekerja sama dengan psikolog. Jadi setiap jenjang itu ada kerjasama antara guru BK dengan psikolog. Dia yang menentukan, oh ya anak ini cocok, misalnya minat dia ini, dia mau dilihat mau nantinya mau jadi dokter, yang ini arahnya mau ke misalnya mau ke perawat kemana. Jadi dia pas waktu kelas 10 mau kelas 11 itu mengikuti tes lagi, tes psikolog nyebutnya, padahal soal yang dikerjakannya ya tes IQ seperti matematik, fisika, kimia semua, terus ada wawancara dengan psikolog, baru dia bisa berhak mengikuti di yang berikutnya itu. Berarti maksudnya itu instrumennya atau alat ukurnya itu dari psikolog itu tadi gitu Bu ya? Iya, kalau ibu di sekolah ada teman guru BK sih nggak harus psikolog, dia tahu loh istilahnya pengelompokan seperti kayak ini kan. Oh anak ini visual, oh anak, karena memang saya pernah sih menjadi narasumber guru BK, nanti ada materinya terkait konseling, karena beda antara melatih guru dengan melatih, kalau BK itu disebut dengan konselor gitu kan, jadi melatih konselor. Jadi kami ada pelatihan khusus kalau dari Kemendikbud untuk melatih guru BK, dia membuatnya bukan RPP tapi RPL. Nah kami mengajari guru BK itu cara membuat RPL, bagaimana membuat itu, memetakan siswa, itu ada materi sendiri. Jadi waktu di komite pembelajaran, guru biasa itu hanya buat modul ajar, guru BK itu diajari bagaimana membuat layanan. Ini saya juga pernah melatih masuk ke, karena dari keterampilan sosial emosionalnya itu juga nanti masuk ke sini gitu. Kalau yang guru penggerak nggak ada ya di sini. Kalau guru penggerak kan ada materi ya, nama materi yang diperoleh itu keterampilan sosial emosional, bagaimana mengontrol emosi, bagaimana menghadapi pemimpin, bagaimana. Nah itu Bu Petri juga pernah mengisi latihan mengisi bagaimana supaya kalau pengawas itu datang ke sekolah bukan hanya minta administrasi, supaya pengawas itu lebih membimbing gitu kan, itu sudah ranahnya kepada bimbingan gitu kan. Termasuklah kita mencari yang kata Bu Intan tadi, mau mencari anak ini masuk kemana. Kalau kita kan nggak tahu kan ya, anak visual itu apa benar-benar visual atau gimana, kita hanya mengelompokkan apa yang kamu senangi gitu kan, kita memberi angketnya seperti itu biasa saja kan kalau guru. Tapi kalau bekerja sama dengan BK, dia akan lebih memahami tentang kondisi psikologis siswa gitu. Sepintas jawaban saya. Mungkin ada yang mau menanggapi juga boleh Bapak Ibu. Saya dulu pernah sih melatih guru BK, cuman berapa tahun yang lalu ya, agak lupa. Ada sih materi. Saya itu kalau narasumber semua materi itu dapat. Misalnya kita mau melatih guru mapel biasa, mau melatih guru BK, mau melatih pengawas, mau melatih ini. Jadi di Kemendikbud itu semua materi terkait kurikulum merdekanya itu ada. Tapi ranah pas latihan itu beda. Saya mau melatih mengontrol emosi Bapak Ibu supaya emosi terkendali, itu menggunakan teknik stop, teknik ini, misalnya tahan napas segala macam itu. Jadi dari pagi sampai siang latihan ngontrol emosi saja gitu, dari seharian ngontrol. Ini kan ranahnya kita masih di asesmen, jadi ya saya menyesuaikan materi yang di sini gitu Bapak Ibu. Itu ya Bu Intan. Ada sih sebenarnya bukunya, cuman saya kemarin itu di mana ya pernah baca yang terkait gaya belajar itu loh Bu Intan. Iya, Bu Petri, jadi saya tuh bingung kan sebenarnya. Jadi ini yang melakukan asesmen diagnostik ini guru masing-masing atau memang seharusnya sekolah? Kalau tidak salah kemarin Ibu Petri bilang sebenarnya di awal masuk sekolah seharusnya sekolah itu menyediakan asesmen diagnostik untuk keseluruhan begitu. Boleh nggak atau bisa nggak kalau seandainya guru, bisa sekolahnya kita nggak mengadakan mengadakan yang seperti itu? Iya. Boleh nggak atau bisa nggak kalau kita bikin sendiri? Bisa Bu. Itu alatnya itu gimana maksudnya untuk ngukurnya kan? Kalau guru penggerak itu tunggu ya Bu, guru penggerak itu dibagi link Google Form dari Kemendikbud, Bapak Ibu tinggal menyebar, nanti di copy paste Ibu langsung dapat hasil. Tapi nanti ya saya belum interview guru penggerak sampai ke situ, saya baru menilai aktivitas di kelas. Kalau yang sudah jadi guru penggerak pasti dia punya link dari Kemendikbud untuk menilai asesmen diagnosis. Nah kalau kita yang manual, kemarin kita buat sendiri. Nah saya buat pertanyaan, misal apa yang kamu senangi, pelajaran apa yang kamu senangi, bagaimana cara belajar kamu yang kamu minati, kayak gitu kan. Pertanyaan kita kan standar seperti itu gitu kan. Nah misalnya kita sajikan, jika antara gambar dan musik mana yang kamu pilih, kayak gitu kan. Istilahnya kita melihat, nah seperti kayak gitu kan, antara kemarin
gambar, musik, dan bergerak, mana yang kamu sukai untuk belajar, kayak gitu kan. Kita kan menanyakan seperti itu dengan rentetan pertanyaan paling sekitar 5 atau 10 soal gitu saja. Nanti tahu anak ini senangnya olahraga, ternyata dia visual gitu kan, ibaratnya sukanya melihat, terus ini gitu. Jadi kita buat pemetaan sendiri untuk setiap guru, memang seperti itu. Tapi itu nggak ada dasar ya maksudnya Bu, gitu. Misalnya kalau misalnya lebih memilih musik atau gambar, berarti dia itu ada dasarnya enggak gitu maksudnya? Enggak, hanya kita menyebar angket minat saja. Buat sendiri, buat sendiri gurunya. Makanya di pertemuan satu itu kan kita pemetaan siswa itu hanya berdasarkan yang mereka minati. Perkiraan kita gitu. Iya, perkiraan. Benar. Baik, terima kasih Bu Petri. Iya, sama-sama. Ya, saya lanjut dari pertanyaan ini ya. Bulan ya. Materi siswa 100%, mesti bab 1 bisa menghabiskan 3/4 bulan sampai. Enggak Bu, kita kan guru, kita bisa handle Bu. Kira-kira mau ulangan, nggak harus selesai materi asam basa. Ada temen yang setiap masuk ulangan. Di awal dia pretest, di akhir dia post test. Itu dijuluki guru ulangan. Rajanya ulangan, tiap masuk ulangan 2 kali. Di awal masuk dia melakukan pretest, di akhir masuk dia melakukan post test. Ada seperti itu guru. Kalau kita merasa sudah materi ini saya rasa itu mereka sudah kita ukur gitu kan. Namanya penilaian untuk mengukur kemampuan. Boleh, jadi disesuaikan saja. Ujiannya bisa batas. Ya, tidak sama, boleh. Bahkan saya keliling di beberapa sekolah ini sama-sama guru kimia, ada yang ngajar koloid dulu, ada yang laju reaksi dulu, ada yang asam basa, nggak masalah. Merdeka mengajar kok, gurunya yang mau ngajar mana duluan terserah. Dia ngajar 3 kelas, dibedakan sama-sama. Kan siswa kan nanti contekan tuh ya, kalau materinya sama, jadi soalnya dibedakan. Yang kelas 11-1 diajarkan asam basa, yang 11-2 diajarkan dari laju reaksi, dan yang 11-3 dari koloid. Ada yang dari depan, ada yang dari tengah, ada yang dari akhir. Itu bebas gurunya saja sebenarnya. Nah, itu terkait pertanyaannya Bu Neti Hot Mariana, buku jurnal guru dibuat sekolah. Oh iya, sekolah ini jurnal guru untuk, karena sekolah Bu Petri itu termasuk rajin ya. Wah, kurikulum dan koordinatornya nggak seperti Bu Petri. Tugas diuber-uber, kadang belum sempat gitu kan, karena ini. Jadi diberi untuk setiap guru. Dia tahu Bu Petri ngajar 10 kelas, langsung ada daftar nama setiap siswa gitu kan. Ini yang 11-1 siswanya ada jumlahnya gitu kan, misalnya 36 kayak gitu ya. Yang di kimia kelas kimia 4, kimia 6, jumlahnya ada berapa gitu kan. Langsung ada daftar nama siswa, ada kolom-kolom, kita tinggal ngisi. Dan harus dikumpul setiap akhir semester. Terkait ini dari Mbak Rima sudah bisa dibuka. Oke, terima kasih. Bu Mbak Hasana, kalau kami diajari buat profiling untuk mengenali peserta didik, iya boleh, nanti kalau ada saya bagikan. Saya itu ngubek-ngubek loh, di tahun 2021 tuh banyak link Google Form beredar di grup IKM, tapi kalau dicari nggak tuh. Kalau Bapak Ibu masuk grup IKM saya, coba cari di arsip penyimpanan, nama telegramnya itu Chemistry Petri, coba klik di pencarian itu. Link link asesmen diagnostik, saya lupa nyimpennya. Ada link Google Formnya, cuman karena sudah berapa tahun saya nggak kebuka lagi. Biasanya orang open kebanyakan. Iya, ada sebenarnya link Google Formnya, jadi kita tinggal menggunakan saja. Nah, untuk kisi-kisi instrumen membuat berdasarkan beberapa literatur. Kisi-kisi instrumen apa Mbak Hasana? Bisa diaktifkan mikrofonnya? Instrumen apa itu maksudnya? Iya Bu, jadi ketika kita mau memprofiling itu kan ada perkembangan kognitif, kemudian ada gaya belajar. Itu kan kita ketika kita menyebar angket untuk memprofiling peserta didik itu, kisi-kisinya itu harus ada gitu Bu. Jadi nanti pada instrumen yang kita berikan ke peserta didik itu bisa valid gitu Bu, untuk mengukur karakteristiknya gitu. Jadi kalau kami tuh bisa kamu bikin sendiri gitu, tapi ya kayak gitu, maksudnya kita cari literaturnya, kayak di jurnal kan ada tuh Bu, pengembangan instrumen untuk melihat gaya belajar misalnya, atau perkembangan kognitif peserta didik itu seperti apa ya, kita bikin sendiri gitu, cuma emang agak ribet gitu. Iya, ini kan kalau Kemendikbud kan dia nggak ngasih langsung
ini yang digunakan guru itu nggak ada. Jadi kan kita guru meraba-raba gitu kan ya, meraba-raba dan menerka-nerka kalau anak visual, oh ciri-ciri seperti gitu. Jadi kita membuat pertanyaan yang kira-kira menunjukkan ciri-ciri visual. Apakah Anda suka melihat gambar? Apakah jadi pertanyaan kita seperti itu. Berarti kita buat misalnya 5 pertanyaan yang mengarah ke visual, 5 pertanyaan ke arah ini gitu kan, ke arah auditori, 5 ke arah kita estetik atau gitu. Kita nggak langsung menanyakan apa Anda visual tuh enggak gitu kan istilahnya. Cuman dari jawaban-jawaban itu kita tarik kesimpulan gitu, tarik kesimpulan. Oh, anak ini senang dengan gambar, suka membaca, suka memperhatikan tulisan. Oh, gitu. Berarti mempunyai sifat dia itu ada sifat karakteristik visual itu. Sifat karakteristik visual itu apa? Istilahnya kalau dalam belajar lebih mudah dengan melihat yang disajikan kayak gitu kan. Nah, makanya ini ciri-ciri yang visual. Oh, ini ciri-ciri yang auditori gitu. Oh, ini ciri-ciri yang kinestetik kayak gitu. Iya, seperti itu. Tapi kalau yang diagnostik yang di awal ini, kita setelah tahu ini untuk kesiapan saja sih sebenarnya diagnostik. Jadi agak berbeda ya Bapak Ibu pemetaan siswa yang visual, auditory, kinestetik dengan asesmen diagnostik non kognitif yang ini ya. Karena yang ini asesmen sebelum kita belajar mengkondisikan supaya siswanya siap belajar gitu. Berarti beda ya sama beda dengan yang kita mau tahu gaya belajar siswa, itu beda. Coba ini kalimatnya yang dibacakan Pak Reski tadi loh, mana tadi? Seandainya Pak Reski yang tadi Pak Reski saya minta bantu bacakan tadi, itu contoh pertanyaan di awal kita masuk belajar, itu namanya asesmen diagnostik. Makanya kalau di guru penggerak itu berarti yang asesmen diagnostik ini yang dicantumin di modul itu ya Bu ya? Iya, yang kita kemarin modul ajaran di awal pembelajaran pada bagian pendahuluan. Nih ya. Nah, kalau jadi bisa dilakukan setiap masuk ngajar atau misalnya besok saya mau ngajar sorenya gitu ya Bu ya? Kalau kita bahasa dulu nyebutnya apa ya, masuk ke apersepsi ya, sebelum ke materi gitu. Apa ya kalau bahasa K13 dulu, ini agak beda bahasa saja sebenarnya. Waktu kita ngajar pakai sebelum kurikulum merdeka, kan tetap juga kita masuk apa kabar nak gitu kan, apa kamu sehat kayak gitu, itu ya namanya asesmen diagnosis non kognitif. Siapa yang sakit hari ini gitu ya, udah kita doakan semoga dia sehat. Kabar kamu gimana, kamu siap nggak belajar kimia kayak gitu. Itu kan selalu kan di awal gitu kan kita menyapa siswa di kelas. Baru kita berarti mulai terlalu dalam ya Bu. Iya, kita tuh memetakannya pakai profil. itu kan ranahnya ke itu Bu agak diferensiasi. Kalau versi dosennya gimana Mbak Uswa? Di PPG dia menjelaskannya seperti apa? Waktu dia mengatakan berdiferensiasi ya seperti apa? Kita bikin Bu, kalau kita diminta bikin profiling katanya. Iya, itu dia. Nanti profiling itu kalian jadikan bahan untuk membuat modul. Terus kan mikir ini berarti dari profiling ini kita bikin modul berapa gitu kan, cuma mikirnya ya terus itu pas di di modul itu kan ada diagnostik kan, makanya ini yang ditulis tuh angket berarti gitu kan. Iya, itu angket awal yang saya katakan di awal masuk itu. Kalau kita ketemu anak audio mau seperti apa gitu aja kan, anak yang seperti yang ada anak yang minat seni kayak gitu kan, itu kan tadi kan pengelompokannya gaya belajar, minat belajar yang kita tanyakan ke siswa. Sementara yang asesmen kita belajar berarti ini di pembelajaran. Iya Bu, iya. Berarti kalau yang profiling itu untuk memetakan agar kita lebih mudah untuk berdiferensiasi. Iya, itu. Tapi kalau yang diagnostik ini setiap masuk untuk memetakan kita di saat proses pembelajaran itu biar tepat gitu ya Bu ya. Supaya siswa siap belajar. Kita tahu misalnya mau lanjut ke materi berikutnya, siswa belum paham, kita agak mundur sedikit gitu kan. Kita mau lanjut kayak tadi, ternyata siswa nggak bisa ngukur pensil dengan mistar, masa mau tancap gas langsung, ya pasti guru ngalahin, mundur sedikit supaya dia paham, baru lanjut
seperti itu. Itu tujuan asesmen diagnostik. Memahami peserta Iya, didiknya. baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sekarang terang. Nah, oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini ada Bu Besi, langsung bersuara saja Ibu. Ini sinyalnya soalnya. Silakan Bu Besi. Yang angkat tangan ada Bu Besi, setelah itu Bu Dahlia, terus Mbak Rima ya urutannya. Aktifkan mikrofon lalu bersuara. Silakan. Kenapa Bu Besi? Bu Besi Viranita Astari, apa chat ya dia kirim ya? Coba kita lihat. Oh, mikrofonnya kurang bagus. Chat aja mau apa? Nggak apa-apa, ditulis aja apa pertanyaannya. Nggak pakai headset sih ya. Kalau pakai HP biasanya kadang kayak gitu. Lebih enak pakai headset. Kenapa? Tulis. Sambil nunggu Bu Besi nulis, yang lain tadi ada yang angkat tangan. Bu Dahlia Daniel, kenapa Ibu? Silakan aktifkan mikrofon. Chat ya. Kalau susah mikrofonnya nggak apa-apa ditulis. Bu Petri. Iya, waalaikumsalam. Silakan Mbak Rima. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Karena Jelas. di sini hujan. Nggak apa-apa, ya jelas gitu. Jadi begini Bu, Iya. menyambung pertanyaannya Bu Intan tadi. Mm-mm. Kalau untuk K13 kan kita tahu LKS-nya atau buku kerja RPP, modul dan lain-lain itu kan ada panduan lengkap yang dari atas. Jadi untuk 4C-nya collaboration, communication itu terpapar dengan jelas di RPP dan lain-lain, itu sudah ada panduannya. Kalau untuk ini sendiri untuk kurikulum K13 apakah belum menyeluruh sosialisasinya, apa memang belum tidak ada dari atas? Seperti itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua itu saya ingin membantu menjawab untuk yang diagnostik tadi. Itu teman saya ada di sekolah penggerak di Sampang, Madura. Itu beliau memberikan atau ditugaskan untuk memberikan kepada para siswanya itu tes diagnostik dan itu sesuai dengan materinya memang. Jadi saya ingin sekalian bertanya ya Bu, itu yang benar tes diagnostik itu sesuai dengan materi dia atau secara menyeluruh kepada siswanya? Karena yang kemarin itu saya mengikuti materi dari Bu Petri kan, tes diagnostik itu sebaiknya difasilitasi oleh sekolah melalui BK seperti itu. Sedangkan teman saya kemarin yang awal-awal kurikulum Merdeka itu beliau diberi tugas oleh sekolahnya untuk ya udah materi kamu kimia gitu, tentang asam basa dan laju reaksi, berikan tes diagnostik seperti itu, dan tes diagnostiknya itu untuk tutir kalau tidak salah seperti itu. Jadi menguji pengetahuan awal seperti post test seperti itu. Jadi belum tersosialisasi dengan baik. Jadi itu sebaiknya gimana, atau memang sudah benar seperti itu? Terima kasih. Baik, makasih Mbak Rima, pertanyaannya lumayan detail sekali ya. Bapak Ibu untuk
ini kan awalnya dari kurikulum prototipe di Sekolah Penggerak 2021, dari kurikulum paradigma baru, dan di launching secara nasional menjadi kurikulum merdeka. Bukan berarti ini sudah fix, ini yang perfect, ini yang terbaik, tapi terus dalam revisi. Kami tim pengembang di bidang kurikulum dan tim penilai itu terus melakukan perbaikan. Bahkan CP saja berkali-kali berganti. Modul ajar juga terus mengalami revisi. Nah, makanya yang Bu Petri jelaskan itu mengacu dari panduan pedoman ini yang resminya dari Kemendikbudristek terkait pembelajaran dan asesmen. Asesmen mulai dari halaman 22 ini tadi agak berbeda sedikit ya Mbak Rima. Kalau di awal yang dilakukan sekolah itu, kalau Sekolah Penggerak Bu Petri itu memang bekerja sama dengan psikolog, dia langsung untuk pembagian kelas. Karena kelasnya itu langsung 10.1 nama kelasnya kelas visual, 10.2 kelasnya kelas auditori, 10.6 kinestetik, dan ada beberapa anak itu namanya untuk pembagian kelas, itu tindakan yang dilakukan sekolah untuk diferensiasi. Nah, tapi kalau kita guru, kita melakukan asesmen sendiri untuk sesuai materi yang akan kita ajarkan. Sebelum belajar kayak kita kimia, sebelum belajar kimia kita memberikan asesmen di awal, namanya asesmen diagnostik. Nah, agak berbeda. Pemetaan yang dilakukan itu untuk menyesuaikan dengan pembelajaran diferensiasi. Sementara asesmen diagnostik yang ini tadi kan sudah dibacakan. Nah, ini contoh pertanyaannya. Asesmen yang dilakukan di awal begitu kita masuk pembelajaran, itu yang namanya asesmen diagnostik. Jadi untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, emosi, psikologi, bagaimana kesiapan untuk menerima materi, itu terkait yang non. Kalau yang kognitif, materinya, kalau kita belajar kayak ini kan, ini sudah nama materinya yang dipelajari gitu kan. Kalau kita mau belajar tentang bilangan bulat, berarti hubungkan dulu siswa ini paham nggak dengan bilangan, apa itu bilangan gitu kan, supaya guru itu tahu arah dalam pembelajaran yang akan dilakukan 90 menit ke depan. Jadi ini di awal masuk. Seperti kalau kurikulum 2013 itu dulu namanya apersepsi, istilah untuk guru menanyakan di awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman yang sebelumnya, kayak gitu semacam itu diagnostik itu Mbak Rima ya. Terus terkait yang bakunya, kalau di K13 itu ada 4C, ada HOTS, ada ini sempat guru mendapat. Makanya dibuat PPG itu harus buat RPP. Kenapa? Kalau kurikulum merdeka, gimana kami bisa menilai 4C? Gimana kami bisa menilai HOTS-nya di mana? Bagaimana kami bisa menilai sintak? Karena memang mereka belum paham letaknya itu berada di bagian inti. Nah, kalau kita baca di panduan yang tadi, panduan yang ini, kan nggak secara detail langsung menyebutkan, oh ini 4C-nya harus ada, critical thinking-nya dimasukkan di langkah pembelajaran, itu kan nggak ada seperti itu. Kita masukkan sintaks, jadi guru sendiri yang masih membuat. Makanya kok modul ajar yang diberi Bu Petri, kalau kalian buka itu kan, yang itu sebenarnya dibuat oleh guru-guru lain di seluruh Indonesia yang digabung-gabungkan. Ini guru sekolah penggerak ini buat ini, guru sekolah penggerak ini buat ini, digabung-gabungkan jadi satu drive yang kemudian di-share kepada guru lain yang belum melakukan modul ajar. Makanya masih terus revisi perbaikan. Kita mencari critical thinking-nya di mana? Nah, itu masuk ke ini sebenarnya. Berpikir kritis, profil pelajar Pancasila dalam dimensi yang menjadi tujuan. Kan 6 dimensi termasuk berpikir kritis, mandiri. Nah, itu masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Harus masuk 6 dimensi profil pembelajaran Pancasila dalam 1 semester pembelajaran. Bisa jadi 2 jam ini kita lebih berfokus kepada berpikir kritisnya, 2 jam pertemuan berikutnya kita meningkatkan gotong royongnya. Jadi nggak langsung kayak RPP dulu ya, TPACK ditulis, teknologi di sini, critical thinking saat siswa berdiskusi, terus kolaboratif saat ini gitu kan. Tapi kalau yang kurikulum merdeka ini tidak sedetail dalam RPP yang harus menunjukkan seperti kata Mbak Rima itu, buku acuan itu kan. Makanya kalau agak berbedanya di bagian ini gitu, karena ini ada, kemarin saya bagikan ya, dari panduan-panduan hingga kepada modul ajarnya. Ini terkait pembelajarannya seperti ini gitu.
Kalau guru kimia sebelum belajar ya memang harus melakukan asesmen diagnosis sendiri. Paham nggak siswa 30 itu mau dibelajarkan kimia, seperti apa cara mengajarkannya? Boleh menyesuaikan untuk modul ajarnya, begitu Mbak Rima. Waktu mana ya? Kemarin Bu Petri bagikan yang ini loh, yang contoh. Buka sinyalnya, Angel. Tunggu. Yang pada bagian contoh modul ajar yang pernah dibuat guru, bukan perfect juga. Kalau kita lihat misalnya yang dibuat oleh Bu Sustiningsih ini misalnya, gimana dia di awalnya ada asesmen diagnosis. Oke, kita coba lihat. Oh, banyak sekali munculnya, jadi lari seperti ini dia. Kalau ini error, salah izin. Ini kalau butuh koneksi agak susah sinyalnya, tunggu. Karena berbagi di 3 Google Meet, 3 Google Meet bersamaan. Oke, jadi mayoritas modul ajar yang dibuat guru ini memang belum spesifik menyebutkan untuk anak audio seperti apa, untuk visual itu kan yang ideal, tapi kita belum mampu membuat yang sangat bagus seperti itu. Sementara yang kita buat secara umum pembelajarannya itu disamakan untuk siswa. Jadi yang termasuk yang modul-modul ajar yang dibuat oleh ibu-ibu di sini kan masih umum ya, disamakan, belum diferensiasi. Ini kayak yang dibuat oleh, gak ada namanya. Ini RPP kalau seperti ini, karena dia menggunakan KIKD gitu ya. Bapak Ibu harus bisa membedakan. Pada kurikulum Merdeka tidak ada lagi kompetensi inti dan tidak ada lagi kompetensi dasar. Dia langsung ke tujuan pembelajaran karena mengacu dari TP dan ATP. Ini RPP nih, kalau seperti ini masih ada KIKD. RPP pada kurikulum Merdeka disebut dengan modul ajar. Yang ini belum disebut sebagai modul ajar gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar kan. Di atasnya dia buatnya RPP gitu, bukan ini apa, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Tapi di awal itu harusnya mengawali dengan pembukaan salam, terus mengecek kehadiran, menyampaikan materi. Lah, asesmen diagnosisnya di mana? Nah, termasuk ke persepsi dia. Di sini harusnya memiliki kaitan dengan materi itu kan, asesmen diagnosis kognitif. Persepsi itu berarti di sini ya. Kalau di K13 dulu menyebutnya. Oke, silakan kalau mau menanggapi boleh. Itu lupa nih. Berarti itu ya Bu, untuk tes diagnostik yang dilakukan sekolah dan untuk menentukan kelas itu memang berbeda ya. Memang berbeda ya untuk yang setiap pelajaran itu ya Bu ya. Ya, kalau guru mau menggunakan data dari sekolah boleh, kan kita dapat nih, oh sekelas ini visual semua, berarti kita buat modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran visual gitu. Misalnya memberikan bahan ajar dalam bentuk cetak atau dalam bentuk tulisan. Kalau anak audio dalam bentuk podcast kayak gitu, itu agak berbeda. Tapi belum pernah kebaca ya kita yang buat, ada yang buat modul ajar seperti itu gitu. Sementara itu yang dilombakan oleh Kemendikbudristek di Hari Guru Nasional kemarin. Diminta Bapak Ibu guru harus membuat RPP diferensiasi dan dilombakan. Kemarin kan seperti itu secara nasional. Tapi ya itu. Dan dibuat video bagaimana belajar yang diferensiasi itu sudah mulai dilombakan dari 2022 di Hari Guru Nasional 25 November lalu ya, dari semua jenjang TK, SD, SMP, SMA. Makanya saya lihat gimana cara buat RPP-nya yang mereka kumpul-kumpulkan itu, dia RPP tapi ada kelompok yang minat-minat tadi. Makanya Kemendikbud ngajarinya buatnya seperti itu. Yang saya bagikan guru sosiologi itu adalah guru penggerak dari Provinsi Jambi yang ditunjuk oleh pihak Kemendikbud untuk melatih guru di Indonesia. Lewat webinarnya itu kan dia menampilkan itu, dia membuatnya RPP berdiferensiasi nyebutnya. Sementara kita sekarang namanya kan modul ajar. Tapi sudah dibuatnya, ada minat anak yang senang seni ya gitu, ada yang suka olahraga, dibuatnya pembelajarannya masing-masing dalam proses.
Oke, sambil diskusi boleh. Baik, Nggih, Bu Tetri, terima kasih nggih, atas sami-sami. jawabannya, sudah sangat jelas. Iya, makasih Mbak Rima. Ini Bu Dahlia, silakan diaktifkan mikrofonnya Ibu. Halo Bu Fetri. Iya, halo Ibu. Halo. Halo, jelas kok. Sudah kedengaran? Sudah. Sudah kedengaran? Iya, sudah. Oke. Ini Bu, saya apa ya? Mungkin saya punya apa ya, menganut pemahaman kayak gini, Bu Boleh. bahwa anak itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Iya, benar. Kecepatan belajar yang berbeda, sehingga mungkin ini mempengaruhi saya dalam kelas. Kecepatan anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda. Nah, mungkin ini yang mempengaruhi saya dalam pembelajaran di dalam kelas. Apalagi di sekolah saya ini kondisi siswa itu kondisi ekonomi itu mempengaruhi, saya rasa mempengaruhi tingkat belajarnya mereka. Kebanyakan mereka adalah ekonomi menengah ke bawah, sehingga untuk minat untuk belajar itu sangat-sangat kurang. Nah, di dalam kelas saya pun terbawa dengan pemahaman tadi ini. Mungkin saja si siswa ini kurang memperhatikan pelajaran saya, mungkin karena bukan potensinya di situ. Apakah pemahaman yang saya anut ini salah atau bagaimana ya Bu Fetri? Iya, benar juga saya sih. Sepanjang ini saya berusaha bagaimana mereka tertarik, minimal duduk di dalam kelas saya tanpa bolos, begitu, minimal itu saja dulu. Saya berusaha bagaimana di awal ini pelajaran seperti tes diagnostik non kognitif, ya, memutarkan sebuah video mungkin, sehingga saya mengetahui kondisi keluarganya itu kayak gini, lagi broken dia sampai nangis kayak gitu. Jadi kayak gitu saja. Tapi kalau secara asesmen sumatif, formatif dan sebagainya itu penilaiannya kayak tidak ada sebenarnya, nilainya kurang. Nah, bagaimana itu Bu Fetri untuk ini? Iya, benar. Ini realita yang ada, Bu Besi. Kalau kita sudah belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap siswa atau murid itu spesial, mempunyai kecerdasan masing-masing, maka guru tidak akan memaksakan setiap siswa harus bisa satu kompetensi tertentu. Sama saja kita memaksakan monyet supaya jago berenang, ikan jago memanjat, ibaratnya seperti itu kan. Dia punya kompetensi masing-masing gitu kan. Untuk kurikulum merdeka ini makanya sebenarnya nggak boleh lagi nggak ada istilah siswa nggak naik kelas. Bahkan sejak SD, SMP, hanya pemahaman kurang saja kita tuliskan di deskripsi itu. Bagian mana yang kurang, karena nggak semua dia kurang semua, pasti ada lebihnya walaupun satu. Ibaratnya kita punya 10 kompetensi tujuan pembelajaran kimia, oke lah dia kurang 9, satu saja dia yang menonjol, tuliskan ini di bagian kolom teratasnya, dan cari yang paling rendah, tuliskan di kolom rendahnya. Nilai, tulis saja nilai standar. Standar naik kelas berapa? 70 apa 65 di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bu Petri paling pasang badan sebagai wali kelas. Kemarin memang sibuk sih. Siswa saya itu atlet taekwondo ke nasional, ke PON, Aceh, Sumatera Utara. Emang guru lain mengeluhkan matematikanya katanya kurang, informatikanya nggak bisa, gini kan, ibaratnya pelajaran lain kurang ini. Kata saya, setiap anak itu spesial dan unik. Saya sebagai wali kelas, saya bilang seperti itu. Bapak Ibu mohon maaf kalau memang dia nggak menguasai di kompetensinya Bapak Ibu, tapi dia punya kelebihan di lain. Makanya saya bilang, dia ini satu-satunya dari Kabupaten Banyuasin ini yang membawa ke nama nasional. Saya bilang kayak gitu kan. Sebenarnya dia kalau dikembangkan potensi dia, memang dia tidak berhasil dari pelajaran matematika, fisika, kimia yang diambilnya, tapi dia bisa berhasil dari olahraga taekwondo yang membawanya sebagai atlet nasional gitu kan. Nah, itulah pola pikir yang harus guru ubah. Tapi masih, walaupun guru penggerak juga, masih dia menganggap siswa itu dianggap kurang, dianggap harus bisa semua pelajaran gitu, harus bisa 15 pelajaran di jenjang kelas SMA gitu, 15-nya itu dianggap harus bisa. Sebenarnya nggak bisa harus semua gitu kan.
Istilahnya dia bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa, karakternya baik istilahnya, karena arahnya itu tetap kita bisa buat dia naik kelas sampai dia lulus juga, kecuali ada permasalahan yang krusial kan, ada buku rapot panduan kenaikan dan kelulusan. Jika memang lebih dari berapa kali pemanggilan, ada kasus karakter yang tidak bisa dibimbing, sampai istilahnya kunci naik kelas atau lulus itu kan hanya di karakter saja Bapak Ibu, bukan di kompetensi yang kita kayak saya guru kimia harus menguasai semua pelajaran kimia, itu sebenarnya tidak gitu kayaknya. Akademiknya ketinggalan ya Bu Neti ya. Itu kayak siswa ada yang katanya seperti itu. Memang kebanyakan siswa yang jago olahraga ternyata akademiknya kurang. Memang. Tapi saya pasang badan sih sebagai wali kelasnya, walaupun dia diajak, saya bilang itu anak Bu Petri katanya, istilahnya matematika nggak bisa, ini nggak bisa ini. Saya tetap bela, tapi masih ada lebihnya. Apa? Dia atlet nasional taekwondo, saya bilang kayak gitu. Tetap saya bela sebagai wali siswa, nggak rela dia dibuat tidak naik kelas. Tetap saya usahakan dia naik kelas, nanti diperjuangkan sampai dia lulus gitu. Itu sih kalau Bu Besi, siswanya yang penting duduk manis aja di kelas ya lumayan ya, bener. Apalagi dia punya latar belakang masing-masing di tempatnya, bisa jadi orang tuanya bermasalah dalam finansial gitu kan, bisa. Oke. Kalau memang selesai 9.30 nggak masalah sih, Pak Ketua tadi aja kemarin ngirain apa kalau kurang diskusi tambahin katanya sampai jam 10. Gimana Pak Ketua? Ada dari Iki sebelum penutupan kita kembalikan ke panitia. Bisa lanjut Bu? Boleh. Ya, jadi apa ya yang Ibu sampaikan tentang asesmen diagnostik ini ya, apa ya, formatif dan sebagainya. Jadi terkadang kita tidak perlu menilai secara ideal siswanya dalam kesehariannya, dalam prosesnya juga kurang. Iya. Di akhir lebih-lebih. Nah, gimana? Mau KKM 70 aja susah ya Bu ya. Iya benar, itu fakta yang ada. Nilainya ya nilai standar naik aja gitu kan. Ya sebenarnya begitu ya kondisi. Iya, itu kondisi yang ada. Benar. Makanya ada yang mengatakan nilai itu hanya angka, tapi kemampuan dan karakter itu yang sebenarnya kecerdasan yang harus dimiliki siswa. Saya jurnal itu hanya saya tulis yang ekstrim saja. Misalnya ini dari jam 10.10 sampai 11.30 ada 2 siswa yang melakukan tindakan ekstrim dalam presentasi hasil karya. Dia menunjukkan hasil karyanya sangat aktif. Enggak 30 siswa saya komentari satu-satu itu enggak. Cuman ingat di pertemuan ini pernah ada dari 36 siswa ada 2 yang menonjol dalam 2 pertemuan. Itu sudah kadang prestasi kita sudah alhamdulillah ada yang menonjol gitu kan, ada 2 yang melakukan tindakan ekstrim. Ya udah, yang ekstrim positif dengan negatif itu saja yang dituliskan di jurnal. Enggak semua siswa kita tanggapin, Bu. Itu kalau saya tulis di laporan jurnal pertemuan gitu kan, pertemuan hari ini. Kalau ini dari 36 siswa, misalnya hanya ada 1 Jenny sangat baik dalam hal ini, itu yang menonjol tinggi kan, nilainya positif kan, dia hanya ke arah positif atau ke arah negatif gitu kita mengomentari siswa. Jadi nggak hanya perwakilan saja, nggak semuanya kita tuliskan di jurnal laporan itu gitu. Sama dengan prinsip di K13 dulu gitu. Ada lagi? Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kasihan yang dari Papua udah jam. Saya mungkin Bu. Iya, kenapa? Silakan Bu Eliza. Oke, salam kenal Ibu. Iya, salam kenal. Dari mana Bu Eliza? Ini, Bu. Provinsi apa? Saya dari Banyuasin. Iya. SD, SMP Ibu? SMP ya. Di SMP. Ini Bu, gimana? menyimak dari materi pertama, kedua, ketiga gitu, dan dari beberapa pertanyaan ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, mungkin penyamaan persepsi. Boleh. Kalau misalnya kayak diferensiasi, itu kalau disimak belum ada penilaian baku dari Kemendikbud.
bagaimana menilai siswa itu apakah visual, audio atau kinestetis. Nah, kalau di grupnya Telegram punya Bu Petri, saya kan memang udah lama ikut. Ada ya? Ada yang link chemistry itu. Kemudian saya cek kembali gitu ya, seperti yang disampaikan tadi. Memang ada beberapa yang mungkin Guru bisa kirim jadi ya? rujukan ya Bapak Ibu. Yang sudah dibuat Bapak Ibu guru ya? Kalau saya lihat di beberapa pertanyaan yang Ibu bagi itu kan ada beberapa kalimat pertanyaan tapi tidak ada patokan gitu ya. Iya, Menilainya tuh masuk ranah kinestetis ataupun audio. Tapi yang mungkin akan membantu mungkin ada link Google Form itu. link yang Ibu bagikan, itu bagikan. Aku Pintar. Iya. Iya, Aku Pintar kayaknya. Yang bisa lebih membantu gitu. Dan saya juga menerapkan itu di kelas saya gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi tambahan gitu, berbagi kan. Kalau ikut di grupnya Ibu Petri itu sudah ada. Sudah sering. Biasanya tuh teman-teman guru penggerak itu berbagi kok Petri. di grup itu. Jadi saya gabung. Kemudian untuk ini loh Bu, yang mana Bu Elisa? Tadi masalah penilaian siswa, karakter dan nilai, memang kalau saya melihat kalau untuk ranah Banyuasin ya, iya, kita lihat Banyuasin ya, ranah Banyuasin itu kalau kita lihat untuk tingkat literasinya itu sangat memprihatinkan, satu. Kemudian kalau untuk olahraganya bagus-bagus gitu siswa-siswanya. Nah, jadi di sini sangat diperlukan pemahaman para pendidik itu jangan hanya melihat nilai gitu. Namun terkadang di lapangan Bu Petri itu ironisnya baik kepala sekolah, pengawas maupun guru-guru maupun yang bagian kurikulum maupun wakurnya itu tidak paham gitu. Jadi saya sepakat dengan Bu Petri bahwa penilaian ke siswa itu jangan hanya melihat nilai. Nilai itu hanya angka sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan penilaian ke siswa, setiap siswa itu spesial. Saya setuju sekali bahwa setiap siswa itu memiliki karakter dan kita tidak bisa menyamakan bahwa seperti mapelnya Bu Petri kan kimia itu agak sedikit gimana ya, tidak semua siswa bisa suka dengan kimia gitu ya. Nah, tidak semua juga siswa bisa suka dengan matematik, tapi ya tetap kembali ke gurunya. Walaupun beberapa sumber mengatakan bahwa Ibu Petri sangat hebat kalau di kelas mengajar ya, banyak sekali siswa yang sangat termotivasi belajar di kelas Ibu. Nah, tapi kan tidak semua guru bisa seperti karakter Bu Petri. Kan seperti itu. Nah, di sini yang mungkin menjadi mungkin semua ya di sini, apakah IG juga, apakah Bu Petri yang memang memiliki kompetensi ataupun link yang lebih gitu, mungkin perlu edukasi juga ke
pihak yang bisa memberikan penilaian bahwa setiap siswa itu spesial. Ya baik, terima kasih. Tidak bisa kita menilai bahwa masa depan siswa itu hanya ditentukan oleh mata pelajaran tertentu. Kebetulan saya juga mengampu mata pelajaran yang tidak dinon-unkan kalau zaman dulu ya Bu ya. Jadi memang sangat terasa perlakuan dari baik dari dinas maupun kepala sekolah gitu ya. Pelatihan itu tidak ada. Jadi tinggal kembali ke kreativitas kita sebagai guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbayar. Ya, tapi kalau yang dari dinas langsung itu sangat jarang, karena kita bukan guru yang mengampu mapel pun. Nah, di sini ketika lahir kurikulum Merdeka, tidak langsung adanya niat pemerintah, walaupun tidak semua menyukai itu, untuk memberikan ruang kepada peserta didik yang memiliki kompetensi tidak begitu minat di mata pelajaran, tapi dia minat di kemampuannya. Kalau di saya suara Bu Eliza putus-putus. Gimana menurut Bapak Ibu? Apa sinyal saya saja yang bermasalah ini? Ya, sama Bu, sepertinya putus-putus ya. Langsung ke terbata-bata. Iya Bu, putus-putus Bu. Iya ya. Tapi saya bisa menangkap maksud Bu Eliza tadi, yang esensi Merdeka Belajar itu memang setiap peserta didik kita itu spesial. Bapak Ibu, kita guru tidak boleh memaksakan kehendak kita kalau siswa itu harus jago matematika, siswa harus jago kimia sesuai pelajaran kita, seolah-olah pelajaran kita itu paling penting. Kita mendewakan sampai kamu harus menguasai pelajaran ini, tapi kita hargailah siswa kita itu punya kecenderungan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi tugas guru hanya mengarahkan. Nah, itulah yang dilatihkan kepada guru penggerak, calon kepala sekolah dan pengawas sekolah nanti saat dia menjadi, sekarang kan kalau guru penggerak lulus, dia langsung tanda tangan di atas materai, bersedia ditempatkan dimanapun sebagai kepala sekolah. Udah nggak bisa ngelak lagi. Karena pendidikan guru penggerak untuk calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah gitu. Jadi dia paham, oh memang siswa ini spesial, nggak semuanya itu jago matematika, nggak semuanya jago fisika, jago berhitung, tapi ada siswa yang punya kecerdasan masing-masing. Nah, guru bisa memfasilitasi, menjembatani. Seperti Bu Petri kalau jadi wali kelas itu, kalau kamu melenceng, nah ibu meluruskannya lagi gitu kan. Kamu kembangkan potensi kamu. Kemarin dipanggil 4 ada siswa yang katanya bolos. Ya udah Bu Petri hadapi. Ada yang anak kepala sekolah, ada yang anaknya tukang sapi lah, segala macam lah di 4 ini. Saya katakan, saya ini sebagai wali kelas sebenarnya malu. Begitu ditelepon anaknya Bu Petri minggat, anaknya Bu Petri bolos, anaknya Bu Petri nggak masuk di pelajaran ini. Jadi saya sudah mencoba menjelaskan ke guru, tapi dianggap siswa itu kalau misalnya melanggar ketentuan sekolah harus buat pernyataan, ya sudah patuhin saja, orang tuanya harus datang. Tapi tetap dalam konsekuensi, pelajarannya harus diikuti. Kalau mau keluar harus izin kayak gitu kan. Nanti kalau karakter kamu sudah baik, maka kamu akan menguasai pelajaran itu. Susah Bu sekarang memahami pelajaran yang kayak kimia, matematika. Walaupun susah, kata Ibu, jangan bolos dari sekolah. Walaupun kamu nggak ngerti, tetap ikuti kayak gitu kan. Jadi nanti Bu Petri masukkan itu sebagai wali kelas.
setiap siswa itu kalau bisa ada prestasi. Makanya guru wali kelas itu ada yang kadang capek nulis prestasi siswa banyak, dirangkum aja 5 prestasi terbaik dalam satu semester. Jadi ada semester ini siswa ini menjuarai voli tingkat kabupaten sebagai juara lomba. Jadi kan dia nggak harus juara olimpiade sains kimia, itu nggak harus pelajaran ekstra. Jadi tetap ada prestasi-prestasi yang diunggulkan oleh siswa. Iya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Elizabeth. Nah, itu ya Bapak Ibu. Saya tadi menanggapi sedikit. Gimana? Mau ditutup Pak Ketua? Silakan. Tidak ada lagi ya? Ya, sudah. Tidak ada lagi. Oke, silakan moderator untuk memandu Ya, acara sepertinya sudah tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan kiranya sudah cukup. Kita lanjutkan dengan penutupan. Hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sofyan. Kepadanya kami persilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua IGI Provinsi Sumatera Selatan, tim monitoring, panitia pengarah, dan juga yang kami hormati Ibu narasumber kita yang telah memberikan materinya dari hari pertama sampai dengan hari akhir pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian yang kami hormati para peserta diklat daring di seluruh bagian, ya bukan seluruh bagian provinsi yang ada di Indonesia. Ya tadi ada di Irian tadi Bu ya, daerah mana itu. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa diklat ini berakhir pada malam hari ini dan insya Allah nanti akan kami lanjutkan pada Mei awal Mei, insya Allah nanti kalau tidak ada hal-hal di luar kemampuan kita akan laksanakan kembali dengan topik yang berbeda tentunya ya. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa untuk sertifikat diklat ini kita minta waktu 15 hari ke depan. Mengapa? Karena kami menginginkan sertifikat ini ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, dan ini kita upayakan. Karena dengan demikian itu bisa nantinya, walaupun wacana pemerintah pada Juli nanti kan tidak ada lagi yang namanya dupa, namun itu kita kesampingkan dulu, insya Allah nanti ke depannya bisa berguna untuk Bapak Ibu dan kita semuanya. Barangkali itu saja poin-poinnya yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kepada narasumber kita, terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada peserta. Mohon maaf atas segala pelayanan kami, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, saya selaku Ketua IGI Kabupaten Banjarmasin mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang bersusah payah. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin diklat daring implementasi kurikulum merdeka. Dengan ini kami menyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya. Belum tutup acaranya, itu penutupan dari Bapak Ketua kita. Baik Bapak Ibu semuanya, kegiatan kita pada malam hari ini dari malam pertama, kedua, dan ketiga sudah usai. Kiranya mengingatkan kembali tugas-tugas yang belum diselesaikan, boleh nanti diselesaikan, walaupun yang satu keduanya belum diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Kami tunggu di hari berikutnya. Oke Bapak Ibu semua, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kekurangan. Saya di sini sambil belajar juga. Apabila ada kata saya mohon maaf.
kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bu Pente. Ya, Bapak Ibu, saya hanya menunaikan sebagai narasumber harus kasih 3 tugas. Jadi tugas hari pertama sudah, hari kedua dan hari ketiga Bapak Ibu boleh pilih deh apa asesmennya, nanti diupload di Google Drive gitu. Karena di laporan kepala dinas pendidikan provinsi Sumsel itu kan 32 JP, setiap harinya ada tugas, jadi saya harus kasih tugas gitu aja. Nggak apa-apa, nanti menyusul saja, panitia biasanya paham untuk tugas-tugasnya gitu. Silakan diselesaikan. Untuk nanti karena sertifikat itu pertanggungjawabannya ke kepala dinas provinsi, karena kita benar-benar 3 hari melakukan pelatihan, 3 hari Bapak Ibu mengerjakan tugas dan sampai selesai baru nanti sertifikatnya ditandatangani. Kalau nggak percaya, ini lengkap dokumentasi kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga semuanya ada. Sebut nama Bu Petri, nggak mungkin Pak Dinas nggak kenal sopan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Yang di Papua udah menuju jam 12 malam. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.